Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Transformasi Rafael Leao di bawah asuhan Paulo Fonseca. Pelatih kepala AC Milan Paulo Fonseca telah secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Rafael Leao akan menampilkan versi berbeda dari dirinya di musim ini. Sebuah laporan dari La Gazzetta dello Sport mengungkapkan rincian dari transformasi yang diinginkan Fonseca untuk bintang muda asal Portugal tersebut. Paulo Fonseca menjelaskan bahwa ia ingin Leao lebih berkontribusi dalam fase bertahan tim, sebuah aspek yang sebelumnya tidak terlalu menonjol dalam permainannya. Dengan 58 gol dalam 210 penampilan untuk AC Milan, Leao telah menjadi salah satu pilar serangan Rossoneri. Namun, Fonseca percaya bahwa jika Leao bisa memahami dan menerapkan gerakan yang diminta darinya, ia akan semakin sering berada di area penalti dan menjadi lebih efektif di depan gawang. Fonseca dan Leao sebenarnya telah saling mengenal sejak Fonseca menjadi pelatih kepala Roma dan Leao masih bermain untuk Milan. Mereka pertama kali bertemu sebelum Euro ketika Fonseca mengunjungi Leao di kamp pelatihan timnas Portugal. Di sana, sang pelatih mulai menyampaikan ide-ide taktis yang ingin diterapkannya kepada Leao. Proses transformasi ini semakin intensif ketika Leao bergabung dengan Rossoneri dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Fonseca secara langsung memberikan instruksi, seringkali dalam bahasa Portugis, untuk memastikan Leao memahami peran barunya di tim. Salah satu perubahan utama yang diinginkan Fonseca adalah membuat Leao lebih dekat dengan gawang lawan. Terkadang Leao bahkan diharapkan untuk bertindak sebagai penyerang tengah, terutama ketika Alvaro Morata bergerak melebar untuk menciptakan ruang di sisi kiri. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Leao diharapkan dapat memanfaatkan ruang ini untuk mencetak lebih banyak gol. Berbeda dengan Olivier Giroud yang lebih banyak bermain di dalam kotak penalti, Morata diketahui memberikan lebih banyak ruang bagi Leao untuk melakukan penetrasi ke area berbahaya. Ini dianggap lebih sesuai dengan karakteristik permainan Leao yang mengandalkan kecepatan dan kecerdikannya. Selain peran ofensifnya, Leao juga diharapkan lebih berkontribusi dalam fase bertahan. Fonseca ingin Leao aktif dalam menekan lawan dan merebut bola di area berbahaya, serta membantu mengcover sisi kiri pertahanan, mengingat Theo Hernandez sering maju menyerang. Paulo Fonseca yakin bahwa dengan peran barunya, Leao akan mampu membuat lompatan besar dalam kualitas permainannya. Perubahan ini ditambah dengan motivasi pribadi Leao yang akan segera menjadi ayah, diharapkan dapat membantu sang pemain mencapai potensi penuh dan membawa Milan meraih kesuksesan di musim ini. Paulo Fonseca hadapi dilema jelang laga perdana melawan Torino. Pertandingan perdana AC Milan di Serie A akan dimulai besok. Namun pelatih kepala AC Milan Paulo Fonseca masih dihadapkan dengan beberapa keraguan terkait susunan pemain yang akan ia turunkan. Menurut laporan dari Sky, sesi latihan terakhir pada hari Jumat kemarin menjadi momen krusial bagi Fonseca untuk memutuskan susunan pemain kompetitif pertama yang akan ia gunakan demi memulai musim ini dengan hasil terbaik. Salah satu dilema utama yang dari Fonseca adalah di lini pertahanan. Fikayo Tomori tampaknya sudah pasti mengisi satu tempat sebagai bek tengah, sementara Davide Calabria dan Theo Hernandez juga dipastikan menjadi bek sayap. Sebab Emerson Royal masih harus menyelesaikan beberapa masalah birokrasi sebelum bisa dimainkan. Pertanyaan besar yang masih tersisa adalah siapa yang akan berpasangan dengan Tomori di jantung pertahanan. 3 kandidat utama telah muncul. Yang pertama adalah Malick Thiaw yang menunjukkan performa menjanjikan selama pramusim. Lalu ada Matteo Gabbia yang tampil andal di paruh kedua musim lalu. Dan ada nama baru yakni Strahinja Pavlovic yang juga menjadi opsi menarik. Selain lini pertahanan, Fonseca juga dihadapkan dengan keraguan di lini tengah. Tijani Reinders kemungkinan besar akan menjadi starter, tetapi siapa yang akan menjadi rekannya masih menjadi tanda tanya besar. Nama-nama seperti Ismail Bennacer, Ruben Loftus-Cheek, dan Yunus Musa adalah opsi yang tersedia.
Sementara Youssouf Fofana diharapkan akan segera bergabung dan menambah pilihan bagi Fonseca dalam beberapa hari mendatang. Untuk lini serang, Fonseca perlu memutuskan Trisula yang akan bermain di belakang Alvaro Morata. Alexis Saelemaekers dan Samuel Chukwueze tampaknya bersaing ketat untuk mendapatkan tempat sebagai sayap. Sementara Ruben Loftus-Cheek mungkin dipertimbangkan untuk bermain sebagai gelandang serang jika Christian Pulisic yang baru pulih dari cedera pergelangan kaki belum berada dalam kondisi 100%. Detail kontrak Youssouf Fofana bersama AC Milan. Youssouf Fofana akan segera diumumkan sebagai rekrutan keempat AC Milan di jendela transfer musim panas ini setelah melalui serangkaian negosiasi yang panjang dengan AS Monaco. Gelandang asal Perancis tersebut akhirnya setuju untuk bergabung dengan Rossoneri. Yang tersisa hanyalah pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan kontrak sebelum pengumuman resmi dari klub. Menurut laporan dari Milan News, Fofana telah menyetujui kesepakatan yang akan berlangsung hingga 2028 dengan kontrak berdurasi 4 tahun yang mencakup opsi perpanjangan 1 tahun. Ini sejalan dengan strategi kontrak 4+1 yang telah diterapkan AC Milan pada rekrutan musim panas lainnya seperti Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, dan Emerson Royal. Dari segi gaji, Fofana akan menerima 3 juta euro bersih per musim, yang berarti total komitmen gaji minimum sebesar 12 juta euro selama 4 tahun. Jika opsi tahun kelima diaktifkan, total nilai gajinya bisa mencapai 15 juta euro. Untuk biaya transfer Fofana dari AS Monaco sendiri disepakati sebesar 25 juta euro, termasuk bonus. Dengan memperhitungkan gaji kotor yang akan dibayarkan oleh Milan, total biaya keseluruhan yang harus ditanggung klub untuk merekrut Fofana mencapai 47,2 juta euro. Angka ini terdiri dari 25 juta euro biaya transfer dan 22,2 juta euro komitmen gaji kotor selama 4 tahun, atau 5,55 juta euro per tahunnya. Segera pindah ke Juventus, Pierre Kalulu masih ikut latihan tim utama AC Milan. Pierre Kalulu tetap terlibat dalam sesi latihan AC Milan di bawah asuhan Paulo Fonseca pada hari Kamis kemarin, meskipun kesepakatan transfernya ke Juventus sudah hampir rampung. Juventus dikabarkan telah sepakat untuk meminjam pemain asal Prancis tersebut dengan opsi pembelian di kemudian hari. Namun beberapa detail masih harus diselesaikan sebelum transfer ini resmi diumumkan. Juventus dan AC Milan telah mencapai kesepakatan mengenai biaya dan struktur kesepakatan untuk transfer Kalulu. Juventus akan membayar 3,5 juta euro untuk meminjam Kalulu selama semusim dengan opsi untuk membeli secara permanen seharga 14 juta euro ditambah bonus sebesar 3 juta euro. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan sebesar 10% jika Kalulu dijual di masa depan. Meskipun kesepakatan sudah tercapai antara kedua klub, Kalulu masih berlatih dengan AC Milan. Menurut laporan dari Tuttosport dan TMW, pemain berusia 24 tahun itu memerlukan waktu untuk mempertimbangkan apakah pindah ke Juventus adalah langkah terbaik untuk karirnya dan keluarganya. Kalulu menginginkan jaminan dari Juventus mengenai peran yang akan diambilnya di tim setelah pindah. Pada Rabu malam, Kalulu dilaporkan berbicara melalui telepon dengan pelatih Juventus Thiago Motta yang memberikan visinya tentang proyek baru di Juventus dan peran yang diharapkan dari Kalulu. Pihak Juventus berharap kesepakatan ini dapat diselesaikan secara resmi pada akhir pekan. Jika hal tersebut terjadi, Kalulu kemungkinan akan masuk dalam skuad matchday untuk pertandingan pembuka Serie A Juventus melawan Como pada Senin malam waktu Italia. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.